Perkenalkan, saya Mukti Sidik, berasal dari lokal 4A. Baiklah, yang ingin saya tanyakan adalah air najis itu apa hukumnya? Kalau digunakan untuk memasak nasi atau memasak apa-apa yang lain, apa hukumnya? Iya. Alhamdulillah, hari pagi ini awak sudah melanjutkan yang awak mulai minggu kemarin, yaitu tentang kitab membahas atau mengkaji kitab Al-Ghayah Matangoyah wa Takrib. Di mana pengarangnya adalah Abi Syuja. Nah, Abi Syuja. Kenapa ada dibahas tentang kenapa namanya Al-Ghayah wa Takrib? Nah, karena namanya ada mengatakan, ada menyebutkan kitab itu namanya Ghayah. Ada juga mengatakan namanya Takrib. Makanya dalam sebagian naskah dan sebagian tulisan manuskrip itu namanya Ghayah. Di sebagian lagi di manuskrip yang lain namanya Takrib. Nah, makanya namanya Ghayah wa Takrib dipakai garbonya. Nah, karena itu memang ada di manuskripnya, makanya disebut Ghayah wa Takrib. Kemudian guru kita tadi sudah memulai di kitab Thaharah. Nah, mungkin kita dibaca senginak luna muqaddimahnya untuk ambil barakat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiy wa alihi tahirin wa sahabatihi ajma'in. Seperti biasa di siko pengarang musannif Abi Syuja, Al-Imam Abi Syuja memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana kita ketahui hadis kullu amrin dzibalin la yubda'u bil basmalah wa fi riwayatin bilhamdulillah fa huwa aqta wa fi riwayah ajzam. Segala sesuatu urusan yang penting, yang bermanfaat, yang tidak dimulai dengan bismillah, ada yang mengatakan dengan hamdalah, maka itu terputus keberkahannya. Maka seperti biasa ulama-ulama kalau bangun kitab itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi beliau di pertama memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat Nabi seluruhnya. Qala al-Qadhi Abu Syuja Ahmad bin Husain ibnu Ahmad al-Asbahani radhiyallahu ta'ala anhu sa'alani ba'dul asdiqa hafizahullah ta'ala an amala mukhtasaran fil fiqh. Nah, aku baca capek saja karena guru kita lah di kitab Thaharah. Ambil barakat saja. Nah, beliau menjelaskan di tentang iko, yaitu alasan kenapa beliau Abi Syuja, Al-Imam Abi Syuja mengarang kitab iko, yaitu kalau di awak menulis buku bisa ada nama latar belakang. Nah, latar belakang masalah kenapa awak menulis itu. Di latar belakangnya beliau diminta oleh sebagian teman-temannya untuk membuat ringkasan dalam fikih madhab ala madhabil Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala alaih wa ridwanuhu fi ghayatil ikhtisar wa nihatil ijaz, yang membuat ringkasan madhab fikih madhab Imam Syafi'i seringkas-ringkasnya, ghayatil ikhtisar wa nihayatil ijaz, seringkas-ringkasnya. Ikhtisar sama ijaz kok maknanya hampir sama, yaitu lafaz sedikit maknanya banyak. Nah, itu namanya ijaz. Kenapa dibuat ringkas-ringkasnya? Yuqarribu 'ala al-muta'allim, yaqrubu 'ala al-muta'allim darsuhu wa yashulu 'ala al-mubtadi' hifdhuhu, supaya orang yang baru belajar ilmu fikih, belajar fikih model awak kena, buat santri kelas 1, santri kelas 2 mudah mempelajarinya dan mudah menghafalnya.
Kok kitab fikih dihafal? Kalau dulu kitab fikih itu memang dihafal. Al-Quran lagu, Al-Quran itulah barang jalih. Jadi kalau di zaman-zaman dulu umur 7 tahun, umur 8 tahun, 10 tahun itu hafal Al-Quran bukan sesuatu yang mencengangkan, bukan sesuatu yang wow gitu. Kenapa? Karena mayoritas anak-anak di zaman dulu ulama-ulama mendidik anak-anaknya, mendidik masyarakatnya untuk dari kecil menghafal Al-Quran. Jadi sehingga ini sudah besar, sudah umur 10, ini mulai belajar menghafal kitab-kitab selain Al-Quran, kitab hadis, kitab fikih. Nah, itu dihafal sebenarnya. Kalau kan hafal Al-Quran saja tercengang wak. Kalau orang dulu dan kini bahkan kayak di Tarim itu, mufti Tarim itu hafal kitab Minhaj, matan Minhaj karangan Imam Nawawi itu setiap mufti di Tarim hafal kitab ini. Bayangkan ya, Al-Quran ini bagus, Al-Quran barang aja lah tentulah dihafal di masa kecil. Jadi kitab Minhaj itu hafal. Karena seorang mufti harus punya pegangannya kok Minhajut Talibin fi Umlatil Muftin. Hafal kitab Minhaj itu. Nah, kitab Minhaj itu gadang, tabah banyak. Nah, kalau awak pemula hafal sih kitab Ghayah wa Takrib kok. Jadi indah aneh kalau ngapa kitab fikih yo. Justru kitab fikih kok dihafal dari kini kok. Nah, Al-Quran itulah wajib, mesti seorang santri hafal Al-Quran. Maka diansur dari kini. Nah, wa an aktsura fihi min at-taqsimat wa hasrul qisal. Kemudian sahabat-sahabat beliau Abi Suja meminta Imam Abi Suja untuk mengkolom-kolomkan, mengkotak-kotakkan, membagi-bagikan. Contohnya syarat wudu itu apa saja, syarat sholat itu apa saja. Nah, dibuat kotak-kotaknya untuk memudahkan menghafal tadi. Wa hasrul qisal, membatas-batasi masalah. Jadi yang tidak terlalu melebar-lebar maka dibatas-batasi supaya mudah dihafal dia. Fajabtuhu ila dzalik taliban lithawab raghiban ila Allah subhanahu wa ta'ala fi taufiq lisawab innahu ala ma yasha qadir wa bi ibadihi latiful khabir. Kemudian beliau memperkenankan, mengiyakan permintaan teman-temannya itu, dan beliau berharap kepada Allah agar diberi pahala dan diberi taufik dalam menulis kitab itu agar yang ditulisnya itu benar. Baik, langsung masuk kitab Thaharah. Jadi barang ini ba'ala bermut kitab Thaharah. Nah, kitab itu apa? Kitab itu adalah nama untuk jenis hukum, ya. Nama untuk jenis hukum. Pecahannya lagi beko namanya bab, ya, atau fasal. Nah, di kitab Thaharah. Thaharah itu kan banyak pembahasannya. Mencakup situ mandi, tayamum, berwudu, menghilangkan najis, penyebab-penyebab yang membatalkan wudu, penyebab-penyebab bahwa seseorang harus mandi wajib. Nah, itu kan umum. Nah, jadi itu kitab. Jadi kitabnya adalah nama. Ketika disebut kitab, bukan kitab Allah ya. Kalau disebut Al-Kitab, berarti disebut itu adalah Al-Quran. Al-Kitab berarti Al-Quran. Tapi kalau disiko kitab dalam kitab fikih, kitabu, berarti itu maksudnya adalah jenis hukum-hukum yang berkaitan dengan at-thaharah misalnya, atau kitab shalah yang berkaitan dengan shalah, mencakup banyak di bawahnya. Kalau lebih kecil lagi parsialnya, jenis-jenis macam-macamnya itu disebut dengan bab atau fasal. Nah,
Baik, kemudian at-thaharah. Apa itu thaharah? Nah, thaharah kalau secara bahasa adalah membersihkan. Nah, membersihkan. Jadi pembersihan itu namanya thaharah secara bahasa. Tapi secara istilah atau secara syariat itu adalah perbuatan yang dengan perbuatan itu bisa awak boleh melakukan sholat dan selain-selainnya yang membutuhkan untuk bersuci. Itu hal itu adalah suatu perbuatan yang dengan perbuatan tersebut menjadi boleh awak melakukan sholat dan yang lain-lain yang membutuhkan perbuatan bersuci itu. Nah, jadi itu umum kan. Nah, masuk situ wudu, mandi, tayamum, izalatun najasah, menghilangkan najis. Nah, itu namanya thaharah. Jadi ada namanya al-mabadi, ada al-maqasid atau alat. Nah, atau cara bersuci itu seperti yang disebutkan tadi ada ampe, yaitu wudu, mandi, tayamum, menghilangkan najis. Nah, itu maqasidnya. Jadi kalau mabadinya tujuan awak alat-alat untuk melakukan tadi itu pertama ada namanya ayyi. Nah, ada namanya tanah. Nah, ada namanya batu istijmar atau batu istinja. Jadi ada ayyi, alat-alat. Nah, alat-alat untuk bersuci. Air, tanah, dan batu. Nah, kini masuk kepada alat yang pertama, yaitu air. Al-miyahul lati yajuzu tathhir biha, baramul ayyi alanyu alati yang boleh bersuci dengan alati baramul tujuh beberapa ye. Jadi ada alat untuk bersuci yang pertama adalah air. Jadi macam-macam air atau jenis-jenis air itu ada 7. Ma'us sama, air langit. Itu air disebut dengan air apa itu? Hujan. Ma'ul bahri, air laut, air asin. Nah, ma'un nahri, air sungai, air tawar. Ma'ul bi'ri, air telaga atau air sumur. Nah, ma'ul ain, air mata air. Wa ma'ul thalji, air salju. Wa ma'ul bardi, air embun. 7 itu bisa ringkas menjadi 2. Nah, kalau panen mapa 7 itu ringkas jadi 2. Atau air yang turun dari langit, air yang tabusek dari bumi. Nah, itu ringkasnya. Jadi, dan 7 itu bisa diringkas menjadi 2. Air yang turun dari langit, air yang tabusek dari bumi. Itulah air yang bisa dapat menjadikan alat untuk bersuci. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Summal miyahu ala arba'ati aqsam. Zahirun mutahhirun ghairul makruhin isti'maluhu. Wa huwa al-ma'ul mutlaq wa tahirun mutahhirun makruhun isti'maluhu. Wa huwa al-ma'ul mushammas. وطاهر غير مطهر وهو الماء المستعمل والمتغير بما خالطه من الطاهرات وماء نجس وهو الذي حلت فيه نجاسته وهو دون القلتين أو كان قلتين فتغير والقلتان 500 رطل في بغدادي تقريبا بالأصح. Kemudian barang
Kemudian para muslim ayi bala para pokok nanti sampai suci bagian anak yo suci lagi mensucikan lagi tidak makruh boleh memakai dan para peluhin ayi bala pokok yang mutlak dan suci lagi mensucikan lagi tidak makruh boleh memakai ayi dan para peluhin ayi bala pokok ayi yang musyammas dan suci lagi tidak mensucikan dan para peluhin ayi bala pokok ayi yang mustakmal dan barang yang berubah bala barang dengan barang yang mencampuri barang apa yang ia daripada segala yang suci dan ayat najis dan barang muhim ayat najis bala barang alladhi yang terurai barunya alladhi oleh najis dan barang muhim ayat bala barang kurang tulah atau aduhin ayat bala tulah fatawaya kemudian berubah ayat dan para pembunuh bala berponi morati betul ini kelibatan akan sepenuh hampir bil asahi atau pendapat yang lebih sahih. Baik. Baik. Kemudian masuk kepada pembagian air. Nah, air-air apa saja yang bisa untuk mensucikan dan air-air apa saja yang makruh untuk menjadi alat bersuci, air-air apa saja yang tidak bisa mensucikan, air-air apa saja yang tidak suci, tidak mensucikan, yaitu air najis. Jadi ada ampe pertama qahirun mutahhirun wal makruh isti'maluhu wa huwal ma'ul mutlaq. Yang pertama adalah air mutlak. Apa yang mutlak itu? Air hukumnya suci, bisa mensucikan, dan ketika dipakai tidak makruh. Yang air mutlak itu apa? Itu hukum. Nah, hukumnya kok suci, mensucikan, tidak makruh dipakai. Nah, yang air mutlak itu apa? Ma'ul mutlak itu adalah air mutlak. Mutlak itu adalah yang tidak ada dikaitkan dengan sifat yang ada pada air itu, tanpa ada kait itu. Contohnya air yang awak sebutkan tadi. Kalau ada air yang dipakai atau dikaitkan dengan nama sifatnya, maka itu bukan air mutlak. Contoh air teh. Nah, air teh awak hilangkan tehnya. Jadi air teh itu bagi orang tentu menghilangkan sifat ciri khas air tersebut kan, maka disebutkan harus disebutkan teh, air kopi. Kalau disebut air saja maka hilanglah sifatnya, maka harus disebutkan itu namanya bukan mutlak, namanya air muqayyad, namanya dikaitkan. Jadi air mutlak itu kalau bahasa gampangnya air yang tak ada embel-embel di ujungnya. Air, nah tak itu saja. Tapi kalau air susu, awak air susu, awak sabri air saja. Enggak kan? Pasti sabri air susu, air teh, atau air
coklat misalnya, air dicampur di coklat. Nah, jadi air yang murni itu bukan mutlak. Jadi air mutlak itu tidak ada embel-embel ujung air. Jadi yang embel yang yang tidak ada embel-embel yang menyebutkan sifat air tersebut. Adapun untuk menyebutkan air yang mana embelnya itu adalah tempatnya, maka ini tetap disebut air mutlak, bukan air mutlak. Air sumur, enak. Air sungai, itu kan pakai embel, gitu kan? Kan dikaitkan itu namanya. Air sungai, air laut, air sumur itu dikaitkan, tetapi kaitkannya itu bukan sifat air itu, tapi tempat air itu berada. Kalau menunjukkan tempatnya itu tidak masalah, tetap disebut air mutlak. Tapi kalau menyebutkan sifat yang lazim di dalam air itu, maka itu bukan air mutlak. Bisa dimengerti? Nah, di air mutlak itu air resenya. Kalau pakai embel boleh, tapi embelnya harus tempatnya. Air sumur, air kulah. Ya. Kemudian kalau yang pakai embel, air teh, air kopi, maka itu bukan air mutlak. Jadi hukum air mutlak apa? Tahirun mutahhirun ghairu makruh istimaluhu. Nyo suci, kemudian inyo bisa mensucikan alias bisa jadikan alat untuk bersuci. Apa itu? Berwudu, mandi wajib, menghilangkan najis. Paham? Itu namanya air mutlak. Kemudian ada namanya air musyammas. Air musyammas hukumnya apa? Inyo suci dan ini bisa pula mensucikan, tetapi makruh dipakai untuk badan. Kalau dipakai untuk pakaian, maka tidak makruh. Misalnya ada air musyammas, awak basuh kain awak yang terkena najis, itu tidak makruh, bro. Tapi air musyammas awak pakai untuk berwudu atau untuk mandi wajib, maka itu makruh memakai. Paham? Terus air musyammas itu apa, bro? Nah, air musyammas adalah air yang dipanaskan oleh matahari, satu tuh. Kemudian air itu berada di dalam ember atau bejana dari besi atau tembaga. Nah, besi atau tembaga dan lain-lain selain emas dan perak. Nah, kemudian inyo berada di daerah panas, maka itu disebut air musyammas. Kalau kurang itu, maka tidak makruh dipakai. Contoh, misalnya air itu dipanaskan oleh matahari, tetapi nya berada di dalam ember plastik, mungkin maka itu tidak makruh, karena ini bukan dari besi atau dari tembaga dan lain-lain selain emas dan perak. Atau di daerah dingin, tidak masalah dulu, alias tidak makruh. Jadi air musyammas itu bila makruhnya, pertamanya dipanasi oleh matahari, kemudian inyo air itu terletak di dalam ember yang dari besi atau dari tembaga dan lain-lain selain emas dan perak. Kemudian inyo berada di daerah panas, maka hukum memakai air itu untuk badan, untuk mensucikan badan awak, maka hukumnya makruh. Tapi nyo suci dan bisa mensucikan. Kenapa makruh?
Karena ada yang mengatakan ketika air dipanaskan oleh matahari, maka bakteri-bakteri atau semacam kimia yang ada di dalam besi-besi itu keluar, kemudian naik mengapung ke dalam air atau keluarnya bercampur dengan air. Dan kalau bakteri itu atau semacam kimia itu menempel di badan awak, itu akan menangkap darah awak, alias tidak mengalir darah awak, sehingga terjadilah penyakit virus. Nah putih-putih ya. Kalau awak nyampi apa namanya? Di jilat mata air apa? Itulah putih-putih ya. Karena berefek kepada itu, maka dihukumkan makruh memakainya untuk badan. Kalau air yang musamas tadi diletak dalam ember yang terbuat dari besi, kemudian dipanaskan oleh matahari, daerahnya daerah panas, awak basuh untuk membasuh kain awak yang terkena najis, itu hukumnya tidak makruh. Paham? Kemudian ada namanya air mustakmal. Air mustakmal itu apa? Air mustakmal, air yang sudah dipakai untuk membasuh yang fardu. Ya, kalau awak wudhu, berarti basuhan pertama itu yang jatuh dari awak basuh wajah. Ya, membasuh wajah pertama kali, yang pertama jatuh itu air mustakmal. Kalau yang kedua kan hukumnya sunnah, kan bukan fardu. Berarti yang jatuh dari itu bukan air mustakmal, berarti suci, mensucikan. Air yang kedua, yang ketiga. Tapi kalau air yang pertama itu air mustakmal. Atau ketika mandi wajib, basuhan yang pertama itu yang jatuh dari badan awak, itu namanya air mustakmal. Paham? Kalau seandainya tidak bercampur dengan najis, misalnya awak membasuh tangan awak ada najis, itu bukan mustakmal lagi namanya itu. Tangan awak kena kotoran ayam misalnya, awak basuh, kan wajib membasuh. Nah, air yang terjatuh itu bukan mustakmal lagi namanya, air mutanajis. Nah, jadi air mustakmal itu airnya suci, tetapi tidak bisa mensucikan lagi. Dia pahamnya? Air mustakmal itu air yang dipakai, yang sudah dipakai untuk membasuh yang fardu. Kalau wudhu berarti basuhan pertama itu yang air mustakmal, air kedua, air ketiga itu bukan mustakmal. Jadi hukum air mustakmal apa? Inyo suci selama ini tidak terkena awak membasuh najis, maka inyo suci, tapi tidak bisa mensucikan lagi. Kemudian ada namanya air mutaghayyir. Air mutaghayyir itu sama hukumnya juga air mustakmal atau tahirun ghairu mutahhirin, suci tetapi tidak bisa dapat mensucikan, alias tidak bisa dijadikan alat untuk bersuci. Apa itu air mutaghayyir? Air mutaghayyir itu air yang bercampur dengan sesuatu yang suci. Contoh air kuah masuk teh suci benar. Nah, jadi air teh namanya itu mutaghayyir. Bisa untuk berwudu? Tidak. Tapi suci kah kalau kena tangan awak? Suci benar? Suci. Boleh diminum tak? Boleh. Nah, ini suci, tetapi tidak bisa untuk dijadikan alat untuk bersuci. Itu namanya air mutaghayyir. Pokoknya bercampur dengan sesuatu yang suci.
Kalau bercampur dengan sesuatu yang najis, nah itu air mutanajis dicari bikolo kajinya. Sudah itu. Nah jale hukum suci tidak bisa mensucikan itu ada dua. Air yang suci tapi tidak bisa mensucikan lagi, alias tidak bisa dijadikan lebih suci, ada dua, yaitu air mustakmal sama air mutaghayir. Air mustakmal tadi sudah jelas, air yang dipakaikan untuk membasuh yang fardu. Air mutaghayir adalah air yang bercampur dengan sesuatu yang suci, maka hukumnya suci tapi tidak bisa mensucikan lagi. Kemudian yang terakhir adalah air najis atau air mutanajis. Hukumnya apa? Tidak bisa tidak suci dan tidak bisa mensucikan. Nah, jadi air mutanajis inyo tidak suci. Kalau kena awak, maka awak harus mensucikan apa yang dikenai di awak tadi. Kau pakai awak berarti awak harus sucikan kalau kena air mutanajis, atau badan awak, maka awak sucikan tangan awak kalau terkena air mutanajis. Jadi air mutanajis airnya tidak suci dan tidak bisa pula dapat mensucikan. Kemudian air mutanajis itu pengertiannya apa? Alladzi halat fihi najasah wa huwa dunal kullatan. Air mutanajis adalah air yang jumlah airnya kurang dari 20 kulah. Kemasukan najis. Nah. Kemudian najis itu bukan najis ma'fu anhu, maka air itu disebut air mutanajis. Jadi ada yang ma'fu anhu. Contohnya apa? Yang ma'fu anhu yaitu hewan serangga yang kalau hidup awak cabut badannya, anggota badannya tidak mengalir darah. Itu serangga seperti itu kan serangga kecil. Nah, awak cabut badannya, indah mengeluarkan, sampai meneteskan darah. Itu kalau masuk ke dalam air, terus matinya di dalam air. Kalau matinya namanya mayita. Ya nah, matinya di dalam air jadi mayita. Karena mayita itu najis, maka inyo menajisi air. Tapi karena kecil, kriterianya tadi yang tidak bisa mengalir darah kalau dicabut badannya ketika masih hidup, makanya dima'fu anhu. Jadi selain itu, maka jadi air mutanajis. Air kurang 2 kulah kemasukan najis jadi air mutanajis. 2 kulah berapa? 2 kulah itu sekitar 200 atau 230 literan lah, kurang lebih seperti itu. Kalau di baknya 60 kali 60 kali 60. Lebar baknya 60 cm, dalamnya 60 cm, panjangnya 60 cm. Panuh itu berarti itu 2 kulah. Kalau di web volume liternya 60 kali 60 apa? 360. Nah, kali 60. Beko dibagi 1000 kalau tidak salah. Jadi totalnya sekitar 200 berapa? Enam balik 1000, 60 kali 60, 260.000 dibagi 1000. 206 balik liter itu disebut 2 kulah.
kurang dari 206 liter itu masuk najis, maka ini menjadi air mutanajis. Makanya kalau awak buat bak mandi di rumah, kalau seorang tua mau bak mandi, labihan buatnya nak. Kok 100 kali 100 dalam 100, nah yaitu 1 meter kali 1 meter dalam 1 meter, kan lebih itu 60. Nah, beko dikonversian beko. Kira-kira 206 liter tuh sampai ma dalamnya. Wagi garis. Jadi awak tahu kalau seandainya di bawah 2 garis itu berarti itu kurang 2 gula. Awak masuk najis beko kan? Nah, berarti itu air mutanajis. Nah, bisa air mutanajis itu menjadi suci balik kalau ditambah dengan air yang suci dan sampai lebih dari 2 pula dan tidak ada perubahan di dalam air itu, yaitu sifatnya yang 3: bau, rasa, warna. Jadi misalnya awak tadi kurang 2 pula kemasukan najis, awak angkat najisnya, tapi nyo tidak ada bau, rasa, warna. Baca mensucikannya, awak pengen membuangnya sayang, maka isi air itu panu-panu sampai lebih dari 206 liter tadi, maka air itu menjadi suci balik. Nah, jadi kalau bak mandi itu seperti itu, labihan dari 20, kemudian kira-kira tentu ada rumus matematikanya kan, maka barat tingginya dengan kolam lebar segiko, dalam segi lebar segiko, panjangnya segiko, kira-kira barat tingginya maka inyo 206 liter. Akhirnya basoboklah 20 cm. Maka ketika 20 cm itu kasih garis, kasih spidol atau apa gitu supaya wak kasih tanda. Berarti ko batas 20 di dalam bak awak. Kalau lebih dari itu, aman awak. Kalau kemasukan sesuatu yang najis yang tidak merubah ya. Kalau di bawah itu, pilihannya 2, awak buang, tidak awak sucikan dengan menambah air sampai lebih dari 20. Jadi itu namanya air mutanajis. Atau inyo 20 atau lebih 20. Ketika masuk najis, ini merubah sifat air nan 3 itu, atau warna, rasa, dan bau. Punya 20 tu. Kalau 20 atau lebih, ini suci. Kalau tidak berubah, kalau berubah agaknya 100 lebih pula. Tapi kalau berubah, berarti ini tetap air mutanajis. Kok bisa lebih 20? Bisa merubah tando najis itu banyak yang masuk. Kalau sakete tidak akan berubah jadi dalil kenapa air 20 itu tidak menajisi air, al-ma'u la yunajjisuhu syai', air tidak bisa dinajisi oleh sesuatu yang najis. Dalam maksud air situ adalah air yang lebih dari 20. Jadi kalau lebih dari 20 kemasukan najis, ini tetap suci. Kalau merubah sifat air nanti itu, maka jadi air mutanajis. Wal kullatani khamsumi'ah rijal bil Baghdadi takriban fil asah. Nah, itu kalau dikonversikan yang ku sapi tadi kira-kira 206 liter, atau kalau lebih amannya labihan daripada itu. Ya, labihan kok 250 liter. Nah, kalau si kau ada khilaf fil asah, ya kan? Dia ada khilafnya seketek biasanya. 206 atau 220 atau 210 atau labihan kalau buat pak supaya awak al-khuruj minal khilaf, disunahkan keluar dari khilaf, aman wak, jalur aman kalau keluar dari khilaf.
Jadi bisa disimpulkan kan? Jadi ada 4. Nah, suci. Air itu suci, bisa mensucikan dan tidak makruh dipakai, yaitu air mutlak. Yang kedua, Bang, air yang suci bisa pula untuk dijadikan alat bersuci, tetapi kalau dipakai makruh hukumnya, disebut dengan air musyammas. Nah, air musyammas makruh tadi itu memiliki syarat-syarat yang tadi ya. Di daerah panas, air itu dipanaskan oleh matahari dan terletak di dalam ember atau bejana yang terbuat dari besi atau tembaga dan lain-lain yang selain emas dan perak. Nah, bahkan kalau menurut Imam Nawawi, air musyammas itu tidak sama sekali makruh. Menurut Imam Nawawi itu air musyammas itu tidak makruh, alias boleh saja dipakai. Nah, tapi menurut yang madhab yang muktamad dalam madhab yaitu adalah makruh dipakai dengan syarat tertentu tadi. Kemudian yang ketiga, air yang suci tetapi tidak bisa dijadikan alat bersuci lagi, yaitu air mustakmal sama air mutaghayyir. Air mustakmal air yang dipakaikan, yang sudah dipakaikan untuk membasuh yang fardu. Air mutaghayyir itu air yang bercampur dengan sesuatu yang suci sehingga air itu berubah. Kemudian yang terakhir adalah air najis, air yang kurang 2 pula dikemasukan najis yang tidak ma'fu'anhu. Najis yang tidak ma'fu'anhu. Kalau najis ma'fu'anhu, maka tetapnya suci. Yang contoh yang ma'fu'anhu tadi apa? Serangga yang kalau hidup dicabui tidak mengalirkan darah, masuk ke dalam tu, matinya ke dalam tu. Berbeda kalau awak masukannya, itu beda lagi hukumnya ya. Kok ada serangga mati, awak masukan ke dalam itu, itu mutan najis lagi. Kalau awak sengaja memasukkannya, tapi kalau inyo masuk surah, matinya di dalam tu, maka ma'fu'anhu meskipun kurang 2 pula. Atau air mutan najis itu air yang lebih 2 pula, tetapi inyo berubah sifat air dan 3 itu, warnanya, rasanya dan baunya. Baik. Baik, untuk terjemahan fikih cukup sekian karena hari telah menunjukkan jam 9.04. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kita minta kepada salah seorang dari santriwan kita yang ada kepadanya, silakan katakan tentang kajian kita tadi. Kalau tidak ada, kita lempar ke para santriwati. Jadi kita akan masuk kepada tasawuf jam 9:30. Perkenalkan, saya Mufti Sidik, berasal dari lokal 4A. Baiklah, yang ingin saya tanyakan adalah air najis itu apa hukumnya? Kalau hukumnya haram, apa kalau digunakan untuk memasak nasi atau memasak apa yang lain, apa hukumnya? Iya. Baik, bagus. Jazakallah khairan. Pertanyaan bagus, yang jelas tadi hukumnya lah jelas. Cuma ketika tetap awak pakai, bagaimana hukumnya? Itu kan pertanyaan bagus. Pertama, yang hukumnya sudah jelas, air najis itu najis, tidak bisa dapat mensucikan, dan kalau terkena awak, maka wajib awak sucikan dengan air yang suci. Kemudian bagaimana tetap memakai air najis itu? Ya, maka itu perlu dilihat dulu. Kalau awak untuk konsumsi, maka sudah jelas hukumnya haram, ya. Karena
Kenapa dikatakan najis sehingga menghindari? Itu karena ada unsur mafsadahnya di dalamnya. Mafsadah itu ada unsur kerusakan, baik awak bisa awak pahami kerusakan dalam itu maupun tidak. Jadi seluruh sesuatu yang dilarang Allah itu pasti ada mafsadahnya, ada rusaknya, ada efek buruknya yang di dalam sesuatu yang dilarang. Sehingga awak tidak boleh menggunakan air yang mutanajis tadi untuk dikonsumsi. Nah, seperti yang ditanyakan tadi, untuk dimasak. Nah, jangankan untuk dikonsumsi, untuk awak di dalam kitab ini disebutkan awak mendatangkan diri awak ke najis, itu tidak boleh, haram. Awak mendatangkan diri ke najis, alias awak berkerumun, awak datangkan diri awak ke sesuatu yang najis. Atau ada ci ayam. Nah, contohnya ci ayam, kotoran ayam, awak ambil, awak pegang-pegang, awak main-mainan. Selain hukumnya najis, dan awak juga dilarang. Nah, jadi mendatangkan diri kepada sesuatu yang najis itu tidak boleh, apalagi dikonsumsi, dimakan atau diminum. Ya, di hukumnya haram mengkonsumsi. Kemudian kalau untuk badan seperti itu juga haram, yaitu awak harus membasuhnya. Kalau untuk badan atau untuk pakaian. Tetapi kalau contohnya untuk awak menyiram bunga misalkan, bukan untuk awak. Nah, kan ada tuh air justru kalau kena ci ayam tu kadang bunga-bunga tu subur, awak ambil ci ayam itu, atau yang basah-basahnya itu awak gunakan untuk bunga, untuk pupuk. Nah, itu tidak apa-apa. Jadi kalau untuk dikonsumsi, dimakan, diminum itu tidak boleh, atau untuk dilakekkan ke badan awak, ditempelkan, dikenakan ke badan awak atau ke pakaian awak, itu tidak boleh, haram, karena awak mendatangkan diri ke najis. Bisa dimengerti? Kenapa haram? Karena segala sesuatu yang dibuat Allah menjadi larangan itu karena ada mafsadahnya, ada efek buruknya. Yang jelas-jelas saja kalau kotoran itu, itu ada bakteri-bakteri. Pakai mikroskop itu banyak bakteri, kuman-kuman. Kalau terkena awak jadi penyakit awak, atau makan menjadi suatu penyakit bagi diri awak. Jadi kesimpulannya haram untuk mendatangkan diri kepada sesuatu yang najis dengan keadaan tanpa darurat. Nah, kalau keadaan darurat itu beda lagi kasusnya. Kalau keadaan darurat mau tak mau awak harus berinteraksi dengan najis, dengan air najis atau sesuatu yang najis, mau tak mau. Contohnya di rumah awak, ada kotoran, mau tak mau kan harus dibuang, dan tidak ada pembuang ini kecuali di tangan awak. Maka di saat itu keadaan darurat, maka boleh awak mawa itu. Kalau memang tidak ada pembatasnya. Tapi kalau ada pembatasnya, pakai pembatasnya. Tapi kalau tidak ada, memang di tangan awak mambiatnya, maka di saat itu tidak haram, karena justru awak memang harus dibuang karena dia berada di dalam rumah. Dan itu kiaskan ke yang lain-lain. Kalau mendatangkan diri dengan kondisi yang tidak memaksa untuk bertemu atau mendatangkan untuk mawai najis itu, maka haram hukumnya. Tapi kalau memaksa untuk melakukan itu, maka tidak haram. Paham? Atau ada tambahan? Ada tambahan ya?